Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai selesai. Mazmur 20, ayat yang pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu, dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bapak Ibu, kita pasti sering mendoakan para pemimpin bangsa kita, baik dari tingkat pusat maupun tingkat bawah. Kita mendoakannya pada saat ibadah raya, di ibadah komisi, ibadah rayon, selalu kita bawa dalam doa kita, terutama para pemimpin bangsa kita. Nah, doa ini dipanjatkan dalam ibadah sebelum raja berangkat berperang melawan musuh. Tugas raja adalah mensejahterakan rakyatnya dan menjaga bangsanya dari musuh yang mengancam kedaulatan wilayahnya. Keduanya saling berkaitan. Aman dari musuh adalah konteks untuk pembangunan kesejahteraan rakyat pada masa itu. Seorang imam mungkin melantunkan ayat yang kedua sampai kelima, disusul dengan seruan jemaat di ayat yang keenam. Dan kemudian kita membaca bersaut-sautan demikian seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Raja telah menjaga relasi kudusnya dengan Allah, serta tidak bersandar pada kekuatan pasukan perangnya. Kalau kita membaca di dalam pasal ayat yang ke-8, padahal itulah yang lazim dijadikan pegangan raja-raja yang tidak mengenal Allah. Kemenangan pasti menjadi milik orang yang bersandar penuh kepada Allah. Ini ditegaskan di dalam ayat yang ke-9. Nah, bagaimana mendoakan para pemimpin bangsa kita di konteks zaman sekarang? Konteks sekarang bukanlah peperangan, melainkan kesejahteraan rakyat. Kita harus yakin bahwa para pemimpin kita adalah mereka yang Allah pilih untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan mensejahterakan rakyat. Tentu bukan secara kebetulan bahwa hari ini adalah tanggal 1 di bulan Agustus, di mana kita memasuki bulan kemerdekaan. Tentu di bulan ini akan banyak momen-momen yang dapat kita apresiasikan untuk para pemimpin kita dan doa-doa yang kita panjatkan untuk bangsa kita. Namun ingat, kita ikut andil memilih mereka dalam pemilu yang akan datang juga merupakan peran yang besar bagi kita. Kita perlu mendoakan agar Allah berbelas kasih kepada mereka dan mereka hidup takut akan Tuhan
sehingga menjalankan tugas dengan benar. Itulah tugas dan peran kita sebagai warga negara yang baik, yang percaya kepada Tuhan. Doa pemazmur merefleksikan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap rajanya. Siapkah kita memberi kepercayaan dan dukungan sambil tetap bersikap kritis kepada pemimpin kita? Mari kita merefleksikan diri menyambut tahun-tahun pemilu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan utus untuk memimpin bangsa kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak Allah dan Roh Tuhan beserta dengan mereka. Kami sungguh bersyukur tinggal di tengah-tengah bangsa yang besar, bangsa Indonesia, yang di bulan-bulan ini memasuki peringatan kemerdekaan. Kami berdoa biarlah acara-acara untuk memeriahkan kemerdekaan di tahun ini berjalan dengan baik di seluruh pelosok tanah negeri kami. Kami juga bersyukur untuk hari ini, hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, kesehatan yang baru, bahkan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkatilah agar sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih-Mu dan Roh Tuhan memimpin kami sehingga kami berjalan dalam terang salib-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jemaat yang bergumul dalam perekonomian, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.